arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Itulah lagu sebagai penyambut khotbah. Saudara-saudara kasih, marilah kita berdoa untuk memulai acara khotbah kita. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan memberikan satu permintaan doa agar kerana Tuhan hadir di acara kami pada sebab yang indah ini. Kerana Tuhan telah menemani kami dan juga memberikan suatu berkat yang indah pada hari ini kepada kami semua dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan selalu hadir dalam acara kami ini, karena Tuhan berkati semua dan jauhkan segala penyakit, dan Tuhan selalu menyertai kami
untuk menjalani kehidupan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, saya akan mencoba membawakan suatu firman Tuhan di dalam acara kita di hari Sabat ini. Jadi kiranya kita dapat diberkati semua. Sebagai judul acara yang kami bawakan hari ini adalah orang-orang bahagia menurut Alkitab. Kebahagiaan adalah keadaan sejahtera yang relatif permanen yang dicirikan oleh emosi yang baik dan benar, merasa puas dalam keadaan yang benar-benar bahagia. Oleh karena itu, kebahagiaan berbeda dengan sekedar kesenangan. Anda bisa tahu lebih banyak cara hidup bahagia menurut iman Kristen yang patuh dilakukan, yang biasa membuat Anda juga menjadi orang yang paling bahagia. Jadi, kalau di sini kita, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita harus bisa membedakan kebahagiaan dan kesenangan. Kalau kesenangan itu adalah sesuatu kemungkinan yang bisa kita dapatkan di dalam suatu pandangan ataupun sesuatu yang kita bisa lihat di dalam suatu penampakan atau display, yang dikatakan di sana adalah pajangan. Sedangkan kebahagiaan itu bukan istilahnya kita bisa dapatkan dari seluruh pandangan, tapi kita bisa rasakan menjadi suatu emosional yang timbul dalam kita, dalam ibaratnya di dalam sesuatu hal yang mengakibatkan kita berbuat bahagia. Maka di dalam hal ini kita juga perlu tandaskan seorang yang biasa dikatakan bahagia jika ia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang bahagia menurut Alkitab. Karena memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan bisa memberikan kedamaian yang lebih sejati daripada bersahabat dengan dunia ini. Untuk bisa bersahabat dengan Tuhan, kita juga perlu meniru teladan dari beberapa tokoh Alkitab yang rendah hati, patut diteladani, yang karena menerapkan sikap itu menjadi orang yang baik dan dikenal bersahabat dekat dengan Tuhan. Jadi jelas tuh saudara-saudara kekasih dalam Kristus, bahwa bagaimana kita membentuk kebahagiaan ini, kita harus dekat kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita selalu sering berdoa, memanggil Tuhan kepada diri kita, kita akan selalu memberikan suatu kedamaian. Jadi kalau kita lihat di Matius 6 ayat 19-20 berkata, "Jangan lagi menimbun harta di bumi, karena serangga dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan datang mencurinya. Sebaliknya, timbullah harta di surga, karena di sana tidak ada serangga maupun karat yang merusaknya, dan tidak ada pencuri datang mencurinya." Jadi jelas saudara-saudara, kalau kita hidup di dunia ini, mungkin kita lupa dengan Tuhan, selalu mengejar harta benda, selalu menginginkan sesuatu yang tetap kurang di dalam kehidupan kita. Dengan situasi yang sekarang bisa kita lihat bahwa di dalam wabah corona ini banyak orang bertelut untuk memanggil Tuhan. Banyak orang bertelut agar menyelamatkan dirinya dari wabah corona yang terjadi saat ini.
Kalau mungkin kita dari penduduk dunia 7,5 miliar lebih, mungkin antara 6 miliar itu berteluk lutut untuk memanggil Tuhan agar dia bisa terlepas dari maut yang telah membayang-bayangi kehidupan pada saat ini. Mulai dari Januari kita di Indonesia telah mulai kita gusar, sampai saat detik ini kita telah dibayang-bayangi oleh wabah yang begitu mencekam. Jadi marilah sebelum kita terlambat, kiranya Tuhan kita selalu panggil bersama kita agar kita selalu bisa terlepas dari bahaya yang sekarang bisa terjadi. Jadi mengutamakan kerajaan Allah. Jadi itulah fokus daripada kita, bagaimana kita bisa mengutamakan kerajaan Allah. Ciri-ciri orang bahagia menurut Alkitab lainnya adalah mereka yang selalu mengutamakan kerajaan Allah atau hal-hal rohani. Lainnya, mereka yang mengutamakan kerajaan Allah akan benar-benar bahagia karena mereka merasa jalan hidup mereka selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah juga berarti mereka yang selalu percaya pada apapun yang Tuhan kehendaki. Ini bisa kita lihat dari beberapa ayat Alkitab tentang kepercayaan kepada rencananya Allah yang indah. Dan mengutamakan iman kita untuk tidak selalu khawatir akan hari esok, karena tahu jika kita mengutamakan kerajaan Allah, kita akan mendapatkan berkatnya. Jadi jelas saudara-saudara, kalau kita selalu akan dekat dengan Tuhan, kita selalu akan ditemani dan diawasi oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa atau tidak pernah menginginkan Tuhan dekatnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Sama seperti kita kalau ibaratnya belajar di sekolah. Kalau kita itu belajar dari kelas 1, karena kita belajar terus, makanya kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang dalam. Begitu juga kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memberikan sesuatu kehidupan bagi kita? Jadi satu-satunya jalan, kita akan selalu meminta permohonan kepada Tuhan agar Tuhan selalu mendekati kita. Itulah yang utama fokusnya, ya. Jadi bisa saudara-saudara tahu bahwa bagaimana kita sebagai manusia akan selalu mendekat kepada Tuhan, seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 33 dan 34 berkata, maka teruslah utamakan kerajaan dan hal-hal yang benar menurut Allah, dan semua hal lain itu akan diberikan kepada kalian. Jadi jangan pernah khawatir soal besok, karena besok ada kekhawatiran lain lagi. Setiap hari punya masalahnya sendiri, dan itu sudah cukup. Jadi kalau kita lihat saat ini, sudah berapa bulan orang dirumahkan, tidak bisa bergerak. Kalau kita pikirkan dengan masalah-masalah itu, mungkin kita bagaimana besok nggak makan. Tapi kita itu nggak terlalu kita pikirkan. Tapi Tuhan akan memberi jalan yang terbaik buat seluruh manusia yang percaya dengan Tuhan. Akan terus memberikan sesuatu jalan agar manusia yang telah dijadikannya itu bisa mengikuti segala kehidupan yang ada di dunia ini. Soal masalah besok itu tinggal besok. Karena kita sebagai manusia banyak masalah di dunia ini. Tapi bagaimana kita mengatasi masalah itu? Jadi bukan masalah itu yang membebani diri kita, tapi bagaimana kita mengawasi masalah itu, mengatasi supaya beban kita itu tidak terlalu khawatir. Yang dikatakan di sini, maka teruslah utamakan kerajaan Allah dan hal-hal yang
benar menurut Allah. Jadi itu saja kuncinya sebenarnya. Jadi kita nggak usah perlu khawatir dengan situasi yang ada sekarang. Banyak mungkin manusia di dunia ini yang begitu khawatirnya dengan keadaan wabah corona yang terjadi saat ini. Tapi kalau kita berbicara dengan Tuhan, mengadukan segala keadaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan kehidupan buat umatnya manusia. Jadi itulah mungkin suatu renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya kita semua bisa terhindar dari wabah ini dan diberikan suatu jalan kehidupan, walaupun kita selama 2 bulan atau 3 bulan lebih kita sekarang tidak mengadakan aktivitas yang bekerja seperti kerja biasa. Tapi saya yakin kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan petunjuk yang baik buat kita. Jadi jangan kita dibebani oleh masalah. Jangan ada yang bermasalah di dalam dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai firman Tuhan buat kita semua. Kiranya firman ini bisa membuka hati kita agar kita juga tidak terlarut di dalam kondisi wabah yang terjadi saat ini. Itulah doa dan harapan kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Jadi baiklah saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita akan tutup acara renungan ini dengan sebuah lagu dan akan kita tutup dengan sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya
saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Jadi itulah saudara-saudara kekasih dalam Kristus, sebagai firman yang bisa saya bawakan. Kiranya Tuhan selalu berkati kita, dan inilah pesan dari saya agar kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas segala firman-Mu yang telah kami bawakan pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam mengarungi wabah yang ada terjadi pada saat ini. Jauhkan kami dari segala penyakit. Kiranya Tuhan akan menyelusuri suatu kebolehan buat kami, bawa kami dalam kesehatan, bimbing kami dalam perjalanan kami agar kami terhindar dari wabah corona ini. Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami sampaikan doa ini atas nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat Sabat.